Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, nomor absen 21 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menayangkan video sejarah tentang runtuhnya Uni Soviet. Silakan simak video tersebut. Siapa yang tak mengenal USSR? Sebuah negara yang bersama Amerika Serikat telah mendominasi dunia selama kurang lebih 50 tahun di masa Perang Dingin. Kedua negara adidaya dengan ideologi yang berbeda ini terus bersaing dalam berbagai bidang, termasuk persaingan kemajuan persenjataan militer dan perkembangan iptek. Berbagai konflik di antara dua kekuatan sering terjadi, walau tidak ada satu pihak yang berani berkonflik secara langsung dengan lawannya, karena keduanya sama-sama memiliki senjata nuklir. Paling banter, keduanya hanya berperang melawan satu sama lain melalui proxy war, lewat konflik militer dari negara-negara sekutunya. Namun, karena berbagai kelemahan fundamental dan ideologi komunisme, khususnya ketidakmampuan USSR dalam mengatur semua kegiatan ekonominya, USSR harus mengalami kemunduran dan diambang kehancuran. Pemimpin terakhir USSR, Mikhail Gorbachev, merencanakan sebuah perubahan melalui 3 program utama: perestroika, glasnost, dan demokratisasi. Namun penerapannya yang terlalu tergesa-gesa membuat masalah utama USSR, yaitu terlalu banyaknya ikut campur pemerintah, kini berubah menjadi masalah baru, yaitu tidak adanya otoritas yang berwenang dan stabilitas nasional. Tahun 1991, Gorbachev dengan terpaksa harus membubarkan negara komunis pertama dan terkuat di dunia. USSR yang semula begitu perkasa, kini sudah bangkrut dan telah berakhir. Banyak wilayah yang memilih untuk memerdekakan dirinya. Dari sekian banyak wilayah yang memerdekakan diri, Republik Rusia adalah negara perwaris terbesar dan terkuat dan menjadi negara yang resmi merdeka dari USSR pada tanggal 1 Januari 1992. Berakhirnya USSR idealnya menjadi lembaran baru yang cerah bagi rakyat Rusia karena sudah tidak ada lagi kontrol Partai Komunis atas kegiatan ekonomi rakyat, kegiatan agama, dan hukuman terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh elit Partai Komunis. Sayangnya, kenyataan tidak seindah itu. Pemerintahan Presiden Boris Yeltsin sangat jauh dari kata makmur. Hal pertama yang masyarakat rasakan adalah tidak adanya keterlibatan dan dimulainya masa-masa penuh kekacauan. Mengapa demikian? Tidak adanya kontrol Partai Komunis tentu memberikan kebebasan bagi rakyat Rusia. Namun harus diingat bahwa selama ini masyarakat hidup di bawah sistem komunis, di mana berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk yang menyediakan sandang, pangan, dan papan, dikontrol oleh negara. Apa jadinya jika pihak yang biasanya mengontrol berbagai kebutuhan mendasar ini hilang dari peradaban? Singkatnya, tidak ada lagi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh penduduk. Sementara itu, kebangkrutan USSR otomatis menjadikan Rusia menjadi sebuah negara baru yang kekurangan uang, sehingga cara termudah dan tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual BUMN, pabrik, tambang, dan aset-aset negara kepada pihak swasta. Hal ini kemudian disebut dengan privatisasi. Di negara komunis, semua perusahaan, pabrik, tambang, dan sebagainya dioperasikan oleh negara dan sama sekali tidak dikelola oleh sektor swasta. Hal ini yang membuat kondisi ekonomi USSR semakin lama semakin tak efisien dan penuh korupsi, yang akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab keruntuhannya. Masalahnya, orang yang saat itu memiliki uang yang cukup untuk membeli aset-aset negara Rusia adalah orang-orang korup yang menimbun uang secara ilegal
pada masa-masa akhir USSR. Karena pemerintah Rusia benar-benar butuh uang, BUMN-BUMN itu pun akhirnya dijual dengan harga yang murah. Singkatnya, aset-aset USSR kini dikuasai oleh para elit-elit baru yang disebut sebagai oligark, orang kaya baru yang memanfaatkan kekacauan untuk menguasai ekonomi negara Rusia dengan sangat murah. Proses ini tentu saja membuat murka sebagian besar rakyat Rusia. Saat rakyat kelaparan akibat runtuhnya USSR, koruptor malah menjadi pemilik Rusia. Lalu, bagaimanakah latar belakang dan cara mereka mengelola uangnya? Jawabannya rada kompleks nih, karena latar belakang mereka bermacam-macam, tapi intinya, mereka ini memiliki akses mata uang asing dan birokrasi dari USSR. Vladimir Potanin misalnya, sebelumnya bekerja sebagai pejabat di Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Boris Berezovsky sebelumnya adalah kepala peneliti di USSR Academy of Science. Sementara Roman Abramovich adalah kawan lama dari Berezovsky. Mikhail Khodorkovsky sebelumnya hanya pemilik kafe. Namun, berkat koneksi birokrasi dan dana dalam mata uang asing inilah, mereka mampu membeli aset negara dengan harga murah. Nih, bayangin, kalau sekarang kita cuma bisa iseng komen pro pemerintah sambil bilang bismillah komisaris Garuda, komisaris PLN, Dirut Telkom, dan BUMN lainnya, para oligark ini bukan cuma jadi pejabat, tapi sampai jadi pemilik dari BUMN. Nah, kebayang nggak bagaimana kondisi Rusia pada saat itu? Oh ya, kalau kamu tanya, apa jangan-jangan mereka ini adalah agen asing? Kalau dari sumber-sumber yang Mimin baca, dan sumber-sumber yang diriset sama mentor Mimin, Marcel Susanto, kami masih belum menemukan buktinya. Nah, kalau kamu nemuin fakta unik seputar hal ini, bisa langsung sharing di kolom komentar ya. Maka dari itu, mayoritas rakyat Rusia yang membenci mereka lebih menganggap para elit ini terlalu serakah atau egois, dan bukan sebagai pengkhianat bangsa. Tahun 1994, kondisi semakin kacau ketika sebuah bagian dari wilayah Rusia yang bernama Chechnya berusaha melepaskan diri. Hal ini dengan cepat direspon dengan invasi militer Rusia. Rusia adalah pewaris terbesar dari USSR. Dengan kekuatan militer yang sebesar itu, sudah sewajarnya jika Rusia dengan mudah menghancurkan para pemberontak. Namun, perang tersebut ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Runtuhnya USSR membuat militernya tidak siap untuk menghadapi konflik. Banyak prajurit yang membangkang, dan korban jiwa akibat kurangnya koordinasi militer menjadi semakin meningkat. 14 hingga 19 Juni 1995, para pemberontak juga menyandera lebih dari 1.000 rakyat Rusia dan memaksa pemerintah untuk berunding. Saat konflik berakhir, dengan perjanjian Moskow, negara sebesar Rusia terpaksa harus mengakui kepemimpinan Aslan Maskhadov, salah satu tokoh pemimpin pemberontak. Perang ini begitu mempermalukan pemerintah Rusia, yang dulunya berhasil mengalahkan berbagai invasi asing seperti Prancis, Jerman, dan bahkan berani menentang Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Namun sekarang, militernya babak belur hanya karena sebuah provinsi yang memberontak. Kekacauan ekonomi dan kekalahan dalam perang itu menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Namun ajaibnya, di pemilu tahun 1996, Boris Yeltsin kembali terpilih sebagai presiden Rusia, tokoh yang bertanggung jawab atas semua kekacauan di Rusia dan sosok yang kondisi kesehatannya juga semakin menurun. Lalu pertanyaannya, kok bisa menang pemilu? Tidak ada yang mustahil dalam politik. Terlebih, jika kita mengingat lawannya adalah Zyuganov, seorang tokoh dari Partai Komunis yang tentu dibenci oleh negara-negara Barat. Berkat bantuan penasihat-penasihat politik negara Barat dan berbagai negosiasi, Yeltsin terpilih kembali. Masyarakat Rusia yang saat itu berhadapan dengan dua pilihan yang pada intinya sama-sama buruk, yaitu pertama, kebebasan dan keterbukaan
namun segala sesuatu di Rusia akan tetap kacau. Dan yang kedua, bayang-bayang penderitaan masa lalu di bawah rezim komunisme yang terkenal sangat otoriter. Singkatnya, kekacauan hari ini versus penderitaan masa lalu. Pilihan ini mungkin masih diikuti dengan pertanyaan yang mungkin lebih menghantui rakyat Rusia, yaitu siapakah yang memimpin Rusia setelah Yeltsin tidak ada lagi? Apakah pemimpin tersebut akan lebih buruk? Kelemahan Yeltsin semakin terlihat di tahun 1998. Setelah kondisi ekonomi Rusia semakin buruk, surat hutang yang dijual oleh pemerintah Rusia semakin tidak laku karena nggak ada lagi yang berani ngasih utang kepada pemerintah. Untuk mengobati masalah ekonominya, pemerintah terpaksa menawarkan bunga yang sangat tinggi, bahkan sempat mencapai 150% setiap tahunnya. Barulah para pemilik modal mulai berani kembali untuk membeli surat hutang. Sayangnya, ekonomi Rusia masih terus memburuk. Hutang dari luar negeri dipakai untuk menutup defisit belanja negara Rusia. Kasarnya, hutang baru terpaksa digunakan untuk membayar hutang lama. Agustus 1998, akibat dari melemahnya ekonomi dunia karena krisis ekonomi Asia Tenggara, biaya perang Chechnya, kelemahan ekonomi Rusia sendiri, dan berbagai faktor lainnya, mata uang Rusia akhirnya terpaksa diturunkan nilainya. Mata uang yang menurun, artinya kemampuan membayar hutang luar negeri juga ikut menurun, dan Rusia kehilangan kemampuan untuk membayar hutangnya. Singkatnya, negara Rusia mengalami kebangkrutan. Hal ini bukan hanya menjadi kabar buruk bagi pemberi hutang, tapi juga bagi rakyat Rusia yang membeli surat hutang, khususnya bank-bank lokal. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan yang lebih memprioritaskan pembayaran hutang luar negeri. 31 Desember 1999, Yeltsin mengakui bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi memimpin Rusia. Hal ini tidak mengherankan, toh tingkat kepercayaan rakyat Rusia pada saat itu hanya tinggal 2%. Namun yang lebih mengejutkan mungkin adalah pertanyaan mengenai sosok pemimpin yang menggantikan posisinya sebagai presiden Rusia. Terlebih, tokoh tersebut ternyata adalah sang Perdana Menteri, yaitu Vladimir Putin. Reaksi masyarakat Rusia dan dunia sepertinya mirip-mirip. Hah? Siapa? Siapa sih Vladimir Putin? Apakah kepemimpinannya akan menciptakan hari depan baru bagi Rusia? Ataukah masa kepemimpinannya akan lebih buruk dibanding pemimpin Rusia yang sebelumnya? Perhatian dunia kemudian tertuju pada sosok baru, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai mantan agen KGB, sekaligus mantan pemimpin FSB. Seperti apakah kepemimpinannya? Apakah ia lebih baik dibandingkan Yeltsin? Atau jangan-jangan karena dulunya ia pernah kerja di KGB, pemerintahan Rusia akan mengulang kembali sistem yang ada seperti di zaman USSR? Apakah pendapat awalmu mengenai Vladimir Putin? Apakah ia lebih baik dibandingkan Yeltsin atau pemimpin Soviet lainnya? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Sekian video sejarah tentang runtuhnya Uni Soviet yang dapat saya tampilkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.